Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel D183. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini gue mau sharing pengalaman tentang Hyundai HVK. Jadi gue akan buat kelebihan dan kekurangan dari Hyundai HVK. Ada 10 kelebihan dan juga ada 10 kekurangan Hyundai HVK. Sebelum kita masuk pembahasan kelebihan dan kekurangan, gue mau isi bensin dulu. Bensinnya udah tipis. Nanti kita isi bensin di rest area. Tetap stay tune ya kemana-mana. Oke, sekarang kita masuk pembahasan kelebihan dan kekurangan Hyundai HVK. Gue ada 10 kelebihan dan kekurangan, udah gue buat listnya. Dan ini kelebihan dan kekurangan versi gue ya, apa yang gue alamin, apa yang gue rasain, feel yang gue dapetin dari Hyundai HVK ini. Mungkin kalau teman-teman punya feel dan pengalaman yang berbeda atau sama, silakan tulis di kolom komentar. Kita sharing-sharing aja di situ ya. Gue udah buat listnya. Kelebihannya dulu ya. Kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama dari Hyundai HVK, nyaman. Tentang kenyamanan, mobil ini nyaman. Kelebihan yang pertama adalah nyaman. Kenapa nyaman? Mobil ini suspensinya itu berbeda dengan mobil-mobil yang sekarang ya, keluaran baru. Apalagi untuk mobil-mobil yang low ya, kayak mobil SCGC segala macam. Mobil ini kelebihannya adalah suspensinya di keempat roda memakai swing arm. Enak tuh. Jadi ada shock breaker, ada pairnya, dan empat-empatnya itu swing arm. Kalau mobil sekarang kan swing armnya di depan. Terus belakangnya masih pakai torsion bar kalau nggak salah yang kaki ini ya. Kalau ini empat-empatnya ada swing arm, jadi bantingannya itu enak, halus ya. Dan mobil ini stabil, cenderung stabil sih. Kalau gua ngerasain mobil ini stabil, nggak goyang. Kalau ada angin gitu ya, kena bis atau kendaraan yang kenceng, ini mobilnya nggak goyang sama sekali. Jadi stabil aja itu, napak gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita pakai ban yang agak lebar, enak, napak banget ya. Nyaman, mobil ini nyaman. Kemudian karena mobil ini stabil, platnya ini tebel loh. Plat mobilnya ini tebel. Plat bodinya ini tebel, jadi kita cenderung stabil, nggak melayang. Itu yang bikin mobil ini nggak melayang dan nggak goyang ya. Platnya ini tebel. Kalau misalkan kita buka kap mesin, itu luar biasa beratnya. Tapi itu bagus ya. Ada plus minus lah. Yang pertama stabil, kalau minusnya mungkin karena ini platnya tebal jadi agak berat gitu ya. Plat bodinya tebal, itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, kelebihan ketiga adalah dari engine, sektor engine. Mesinnya bandel ini mobil. Mesinnya bandel, powernya itu mungkin kalau mobil sehat ya, kalau mobil sehat, kita ngomong mobil sehat, powernya itu ngisi. Jadi ngisinya itu rata dari tarikan bawah sampai tarikan atas, itu ngisi tenaganya, agak ngejambak sedikit gitu ya. Itu yang gue rasain, dan juga ada temen gue yang pernah naik mobil ini ngerasain juga, agak ngejambak nih mobilnya, karena cc-nya 1500 tapi masih SHC. Kata dia agak ngejambak timbang mobil dia. Mobil dia itu mobil Jepang. Ini agak ngejambak dikit nih, masih ada berasalah gitu ya. Power mesinnya ngisi, mesinnya bandel, dan gue juga pernah punya pengalaman
waktu ada apa namanya pergi dari rumah ke Atrium Senen, itu selang hose heaternya itu sobek, jadi air radiatornya itu keluar sampai mobil ini habis, radiatornya itu habis dan masih bisa jalan, nggak pecah, nggak mati, masih bisa jalan dari Senen sampai dengan rest area Cibubur Square. Nah, itu pengalaman yang luar biasa. Akhirnya gue isi lagi, akhirnya dipenuhin lagi karena gue udah tahu pasti mobil ini agak masalah, jadi gue bawa cooler cadangan, jadi gue isi air gitu, gue isi cooler. Kemudian mesinnya bandel, jarang rewel, kaki-kakinya juga nggak rewel, kuat gitu ya. Suspensinya nyaman, tarikannya juga enak, tanjakan juga ngisi powernya, nggak ngempos. Kalau mobil sehat, tertata mobilnya sehat, nggak ada masalah. Dan tenaganya yahut. Kalau buat jarak jauh, luar kota, ini enak banget. Tenaganya ya. Kemudian kelebihan yang keempat adalah fitur di zamannya, di tahun 2007-2008 ini, tapi dapatnya ini yang awal 2008. Fitur di zamannya itu sudah mumpuni. Ya. Pertama, ada power window di 4 jendelanya, walaupun yang ini yang supir cuman otomatis down aja, turun, nggak otomatis up gitu ya. Kalau kita naikin kacanya harus ditahan gitu ya. Kalau turun kita bisa pencet aja tinggal turun. Nah, ini power window. Kemudian central lock, udah ada central lock semuanya di tahun itu, mobil zaman segitu ya, ada central lock. Kemudian ada defogger di belakang, itu ada defogger ya, walaupun yang ini defoggernya udah nggak aktif tapi ada defogger. Kemudian ada electric mirror, pengaturan electric mirror dan spionnya itu udah bisa dilipat ya, walaupun lipatnya manual, bukan yang electric retract, manual udah bisa. Electric mirror. Kemudian masih dari spion dalam, spion supir itu ada apa, anti dimmer. Jadi kalau kita silau tinggal kita klik aja gitu ya, kita switch, itu bisa anti silau. Rata-rata mobil zaman sekarang kan nggak banyak yang pakai itu ya, terutama untuk mobil-mobil yang di low class gitu ya. Kemudian electric mirror, ada yang paling gue suka adalah di wipernya itu, intermittennya itu ada timernya bisa kita atur, lambat, cepat, itu bisa kita atur. Nggak semua mobil punya timer di intermitten, rata-rata intermittennya cuma satu kan, dah segitu aja. Kalau ini timernya bisa kita atur, jadi ini yang gue seneng. Dan itu ada juga di mobil gue yang tipe Jepang, Motuba tahun 90, Nissan Sentra B12, itu juga ada intermittennya, itu enak banget, timer intermittennya. Kemudian ada sensor parkir, walaupun cuma 2 titik di belakang, tapi itu sangat membantu kalau buat parkir mundur. Ada sensor parkir. Itu kelebihan keempat, fitur mumpuni. Kemudian kelebihan yang kelima, kalau AC-nya sehat itu dingin ya, seperti yang lihat pakai sweater, itu dingin banget AC-nya ya, mobilnya AC-nya dingin, sehat ya. Di kondisi tertentu mungkin kita bisa pakai apa, speednya itu yang nomor 2, tapi so far sih AC-nya dingin. Kemudian fitur-fitur pengaturan AC-nya juga ada
banyak gitu ya, ada modenya banyak, ada muka, kemudian ada muka dan kaki, ada kaki aja, kemudian ada heater juga, karena ini mobil dari Korea gitu ya, jadi dilengkapi dengan heater. Karena sana kan cuacanya dingin. Heater. Kemudian kelebihan yang ke-6, mungkin teman-teman khawatir dengan suku cadang mobil Korea. Nah, kelebihannya ini adalah suku cadangnya masih melimpah. Teman-teman bisa dapetin suku cadang Hyundai Avega khususnya ya, itu melimpah. Apalagi di online, banyak banget di online, melimpahnya di online. Kalau untuk toko offline mungkin nggak semua toko jual spare part mobil Korea, terutama untuk di kota-kota kecil ya, kota-kota tier 2, tier 3. Kalau kota besar mah relatif aman cadangnya, masih banyak yang jual. Kalau gue biasanya beli online. Nah, ada beberapa toko online yang memang recommended ya, ada toko offline. Kalau toko offline biasanya itu belanjanya di Atrium Senen, di lantai 5, di tokonya Om Tony Kreasi Auto. Itu ada selalu sedia gitu ya untuk part-part tertentu. Kalau untuk suku cadang tertentu mungkin memang ya harus inden ya, namanya kan mobil udah di atas 15 tahun, jadi harus sabar-sabar lah kita nyarinya. Tapi di marketplace banyak teman-teman bisa dapetin yang mulai dari yang KW, yang Mobis, yang genuine, yang aftermarket, itu banyak, tinggal pilih aja, disesuaikan dengan dompet. Kemudian kelebihan yang ke-7, ini sih pendapat gue tentang servis di bengkel resmi. Kita compare-nya jangan servis di antara bengkel resmi dengan bengkel spesialis atau bengkel umum ya. Servis mobil Hyundai di bengkel resminya itu biayanya bisa dibilang lebih murah ketimbang servis bengkel resmi mobil Jepang. Lebih murah, jangan dibanding sama mobil Cina. Mobil Cina kan bukan kelasnya lah ya, karena beda juga segmennya kan. Ini mobil Hyundai servis di bengkel resmi itu murah, karena gue biasa kan gue punya juga mobil Jepang, servisnya di bengkel resmi juga, harganya tuh lebih mahal lah ketimbang servis biayanya di bengkel mobil Korea gitu ya, terutama untuk Hyundai. Kemudian yang ke-8 kelebihannya, karena ini liftback bukan hatchback, kelebihannya Hyundai Avega liftback, bagasinya seluas sedan. Kalau hatchback kan kecil, sempit. Kalau liftback bagasinya seluas sedan, enak banget. Jadi kalau kita mau pergi keluar kota gitu ya, jarak jauh tuh muat 3 koper sedang, 3 koper medium. Koper medium itu yang cabin, ukuran cabin itu sekitar 20 inch kan. Nah, itu muat 3, terus ada bisa lah diselip-selipin tas-tas travel bag di samping-sampingnya, bagasinya luas. Terus selain itu, karena ini liftback, di belakangnya ada antara kursi, di belakang kursi penumpang itu untuk ke bagasi itu ada partisinya kan. Nah, partisinya itu bisa dicopot. Jadi kalau misalkan kita mau pergi keluar kota, kalau gue biasanya tuh gue copot tuh partisinya supaya gampang ngambil barang yang ada di bagasi, jadi tanpa harus buka jok penumpang belakang. Jadi nggak ganggu tuh, biasanya gue copot biar enak aja ya. Bagasinya luas, seluas sedan karena ini memang mobil liftback. Kemudian kelebihan yang ke-9, ground clearance-nya itu tinggi. Mobil ini ground clearance-nya tinggi.
Dibanding dengan mobil Hyundai Atos, Atos pendek banget karena ringnya kecil 13. Tapi kalau dilihat ini mobilnya tinggi loh, sama R3 mirip-mirip lah, masih tinggian R3 sedikit. Ini lumayan tinggi mobilnya. Kemudian kelebihan yang ke-10, mobil ini keren buat dimodif. Mobil ini keren buat dimodif. Teman-teman bisa browsing lah, modif Hyundai Aveca gitu ya. Itu teman-teman bisa browsing di internet. Kayak apa Avenger yang lain itu modif Aveca. Ganti pelek, tambahin body kit gitu ya, yang simple body kit. Udah keren mobilnya, cakep. Itu 10 kelebihan dan 10 kelebihan yang bisa gue sharing ya. Sekarang kita masuk ke 10 kekurangan dari Hyundai Aveca. Kekurangan yang pertama, desain. Kalau untuk yang tahun 2007-2008 tuh desainnya enggak banget desainnya. Kalau kita lihat dari luar, dari depan ya, itu desainnya enggak banget. Tapi kalau kita lihat dari belakang, sisi belakang, itu keren. Tapi kalau di depan enggak. Kenapa? Karena pertama lampunya jadul, enggak kekinian gitu ya. Kemudian bentuk grillnya itu masih grill yang masih kurang lah dari estetikanya ya. Grillnya nggak banget. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua, kap mesinnya panjang. Kap mesin itu panjang, hidungnya tuh panjang. Jadi terkadang kalau kita untuk di jalan sempit atau parkir gitu ya, karena ini seatnya, tempat duduknya itu agak ke bawah, pendek, rendah, kita nggak bisa ngelihat ujung depannya tuh, ujung depan kap mesin. Saking panjangnya itu, jadi kita cuma bisa lihat ujung kap mesin atas, tapi yang depannya itu masih ada ke depan lagi tuh, sekitar 20 cm. Itu yang bikin kadang suka kikuk kalau kita parkir. Kap mesinnya panjang. Kemudian yang ketiga, kekurangan yang ketiga, suhu mesin dari Hyundai Aveca itu lebih tinggi ketimbang dari suhu mesin mobil Jepang ya. Suhu kerjanya biasa mobil Jepang itu kan 88 derajat, 89. Kalau ini di atas 95 derajat. Jadi itu memang rata-rata, entah itu Aveca, entah itu Verna, entah itu New Accent gitu ya, suhu mesinnya itu memang lebih tinggi daripada mobil Jepang. Jadi teman-teman jangan khawatir itu overheat gitu ya. Selama indikator temperaturnya itu masih bekerja dengan baik, it's okay gitu ya. Kemudian kekurangan yang keempat, karena ini mobil tua, di atas 15 tahun umurnya, body partnya tuh udah langka. Body part yang ada di body kayak side molding, pintu gitu ya, itu agak susah. Kemudian kalau nyari kisi-kisi AC itu agak susah aja, kita harus nyari ke junkyard ya, kita cari itu. Kalau untuk spare part engine mah masih gampang, banyak. Body part yang susah itu body part. Terus kekurangan yang kelima, karena ini mobil Korea, nggak semua orang bisa handle mobil Korea, walaupun secara treatment sebenarnya sama. Mobil Jepang, mobil Korea sebenarnya sih cara kerjanya sama ya. Cuman ada trik-trik tertentu untuk mobil Korea ya. Bengkel spesialisnya itu terbatas, jadi nggak banyak bengkel spesialis untuk mobil-mobil Korea. Bengkel umum ya itu yang gue bilang tadi, belum tentu bisa, tapi bisa kok. Kayak gue lagi remajain Atos, teman-teman bisa
cek aja linknya di atas gitu ya, atau di video ini. Itu bengkel yang biasa ke rumah, mekanik biasa ke rumah, itu bengkel umum, dan dia bisa ngerjain apa namanya mobil Korea gitu. Ya, karena memang prinsip kerjanya sama, nggak ada yang beda. Spare partnya pun, untuk cadangnya, komponennya pun sama, nggak ada yang beda dengan mobil Jepang, hanya tipenya aja yang beda ya. Kemudian kekurangan yang keenam, karena ini liftback, nggak ada wiper belakang. Wiper belakang tuh nggak ada tuh, sayang banget, nggak ada wiper belakang. Justru di mobil Kia Suma itu ada wiper belakang. Terus di liftback yang lain apalagi ya, Corolla liftback itu ada wiper belakang. Ini nggak ada wiper belakang, sayang banget nggak ada wiper belakang. Kekurangan yang keenam. Kemudian kurang yang 7, spion kanan kiri itu relatif lebih sempit penampakannya itu ya, lebih sempit. Jadi kalau misalkan kalau hujan atau malam ya, kacanya ini rada gelap, kita agak susah lihat ke spion ini karena sempit. Terus kekurangan yang ke-8, tempat duduknya nggak ada seat adjuster. Padahal di Hyundai Verna tahun 2002 itu udah ada seat adjuster di supir, di kursi supir. Yang ini nggak ada, padahal keluaran lebih mudah dari Hyundai Verna. Itu sayang banget, kenapa hilangin gitu ya untuk seat adjusternya. Mau yang di tipe manual, di tipe matic, itu nggak ada seat adjuster. Nah, kalau ada tuh enak banget kita buat ngejust tempat duduk kita gitu ya. Kemudian yang ke-9, kekurangannya nggak ada pengaturan steering. Nggak ada, yang dikurangin dari AVG ini nggak ada pengaturan steering. Tilt up atau tilt down gitu ya, itu nggak ada. Di Verna justru ada tilt up dan tilt down pengaturan steeringnya. Di sini benar-benar fix steering yang bisa diatur. Dan akhirnya kita masuk ke kekurangan yang ke-10 dari Hyundai AVG adalah bangku belakang penumpang itu cenderung agak lebih tegap, jadi duduknya lebih tegap gitu ya. Kurang rileks. Kalau untuk perjalanan jauh agak capek sih memang. Betul gitu ya, penumpang yang belakang. Dan kursi bawahnya itu, bangkunya, benchnya itu agak di bawah, jadi kurang menyangga paha dengan baik. Itu kekurangan ke-10 dari Hyundai AVG. Kalau untuk konsumsi, kenapa gue nggak masukin di sini? Karena itu relatif. Pertama, mobil itu sehat atau enggak. Kedua, cara kita, gaya kita nyetir itu pengaruh juga. Dari mulai nginjek gas, nginjek rem, kemudian cara kita, pokoknya gitulah, gaya nyetirnya kita lah, itu pengaruh ke BBM. Kondisi muatan, kondisi jalan, mobilnya sehat atau enggak gitu ya, itu pengaruh. Tapi yang gue rasain, karena ini mobilnya udah bisa dibilang ini mobil sehat, kalau untuk dalam kota itu sekitar 19 dalam kota Jakarta ya, kondisi macet 19 itu udah bagus. 19 lebih dikit lah, di bawah 110. Kalau untuk luar kota, dengan kita konstan nyetirnya, kecepatannya nggak ugal-ugalan, sekitar 100 ya, ngikutin maksimum speed yang ada di jalan tol, lurus aja, nggak macet, moderat lah, bukan nggak macet, moderat. Kalau moderat, ada penumpang belakang, bagasi penuh, bisa dapat di angka 111, 112. Itu moderat. Artinya moderat itu kadang lancar, kadang berhenti macet gitu ya.
111, 112, paling top itu 112 lebih, 112 setengah kalau nggak salah. Itu konsumsi BBM yang gua rasain ya. Itu kenapa gua nggak masukin sebagai kekurangan dan ataupun kelebihan, karena gue belum pernah compare dengan mobil-mobil yang cc-nya itu sama ya. Gue punya mobil cc 1600 karburator, which is itu kan lebih boros, ya nggak bisa jadi compare juga, nggak bisa dijadiin perbandingan. Atau dengan mobil Avanza Xenia yang cc-nya kecil 1300, atau dengan mobil SEGC yang cc-nya 1200, kita nggak bisa compare. Jadi kita harus compare mobil yang benar cc-nya sama gitu ya, 1500, 1500. Nah itu aja paling tuh bisa sharingnya untuk konsumsi BBM itu yang gua alamin ya. Kalau untuk relatif boros atau enggak, itu dari penilaian teman-teman aja segitu boros atau enggak ya. Atau bisa di compare dengan teman-teman yang punya Avega, boros atau enggak. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan referensi bagi teman-teman semua. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, and comment. Gue Nikar pamit. See you next video. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart and be positive. Ciao.